warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allaha aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallahul qawiyyul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang Maha Menciptakan. Segala puji bagi Allah yang Maha mengetahui siapa diri kita yang sebenarnya. Segala puji bagi Allah yang Maha mengetahui dari setiap kualitas keimanan kita. Segala puji bagi Allah yang Maha menyaksikan dari setiap perbuatan yang pernah kita lakukan. Dosa-dosa yang kita lakukan secara terang-terangan, bahkan dosa-dosa yang sering kita lakukan secara sembunyi-sembunyi, dan itu semua disaksikan oleh Allah. Demi Allah, kelak nanti di akhirat akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Beriring salam kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, begitu juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan diri-diri ini akan diberikan syafaat melalui baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita yang hadir di sini dan keluarganya insyaallah akan diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, di antara organ tubuh di dalam tubuh kita ini yang paling mulia itu adalah hati. Jadi baiknya perbuatan kita, baik ucapan kita, pikiran kita bergantung dari suasana hati. Kalau hati sedang mood, perkataannya sering baik-baik. Tapi kalau hati tidak sedang mood, biasanya perkataannya sering ngawur dan tidak jelas apa yang dibicarakan. Maka yang harus kita perbaiki itu adalah hati. Karena hati ini adalah presidennya seluruh anggota tubuh. Pikiran itu Perdana Menteri, dan dia patuh dari setiap apa yang diperintahkan oleh hati. Maka kelihatan akhlak orang itu dilihat dari suasana hati. Maka oleh sebab itu kita harus berusaha keras agar kita diberikan oleh Allah hati yang bersih, hati yang ikhlas, hati yang tulus. Maka kata Nabi, inna fil jasadi mudghah. Di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Iza suluhat sulhal jasadu kulluhu wa iza fasadat fasadat jasadu kulluhu. Ala wahyal qalb. Di dalam tubuh manusia itu ada gumpalan daging. Apabila gumpalan daging itu baik, maka baiklah seluruh perbuatannya. Apabila buruk daging itu, maka buruklah segala perbuatannya. Itulah hati.
Maka wajah kita ini cerminan hati, Pak. Wajah pembohong, wajah jujur, wajah sabar, wajah ridho, wajah berangasan kelihatan di wajah. Allah ciptakan itu sesuai dengan suasana hati kita. Dan Allah tahu bagaimana bentuk hati kita dan suasana hati, dan tidak mungkin keliru. Lihatlah wajah-wajah orang yang berangasan itu kelihatan. Walau dia perilakunya baik, santun, itu aslinya berangasan tuh ketahuan. Tapi ada juga orang yang wajahnya lembut tapi berangasan. Diam nyeruduk. Ada yang seperti itu. Nah, maka syukur alhamdulillah kalau kita dikaruniakan oleh Allah hati yang bersih, akan terlihat dari perbuatannya. Kalau perbuatannya baik, menandakan bahwa hatinya sedang sehat. Kalau perbuatannya buruk, menandakan hatinya kurang sehat. Maka kata Nabi di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Laula anna syayatin yukhamuna ala qulubi bani adama la nazaru illa malakutis sama." Kata Nabi, jikalau tidaklah setan-setan itu mengelilingi hati anak Adam, niscaya mereka itu melihat ke alam malakut. Jadi kalau hati kita ini tidak dikelilingi setan, maka kita bisa menembus alam malakut, yaitu alam malaikat. Nah, siapa yang bisa menembus ke alam malaikat itu adalah mereka yang memiliki hati yang bersih, yaitu hati yang mahmum. Maka sebagai isyarat kepada sebagian sebab-sebab tersebut yang menjadi hijab di antara hati dan alam malakut. Dan kepada itu pula lah diisyaratkan dengan yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa Ibnu Umar berkata, orang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, di manakah Allah? Di bumi atau di langit?" Lalu Rasulullah menjawab, dalam hati hambanya yang beriman. Pada suatu hadis Allah Ta'ala berfirman, tiada termuat aku oleh bumiku dan langitku, dan termuat aku oleh hati hambaku yang beriman, yang lemah lembut, yang tenang lagi menenteramkan. Nah, kalau kita menginginkan hati ini akan dipenuhi dengan rahasia-rahasia Allah, bersih hati. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar dengan sanad yang sahih, "Faqila ya Rasulullah, man khairun nas?" Rasul ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik itu?" Maka Rasulullah menjawab, "Faqala kullu mu'minin mahmumil qalbi," yaitu orang yang memiliki hati yang mahmum. Setiap orang yang beriman yang memiliki hati yang mahmum. Faqila ya Rasulullah, man mahmumul qalbi ya Rasulullah. Rasulullah ditanya, apakah hati yang mahmum itu? Maka Rasulullah menjawab, wattaqiyul nakiyul ladzi la shifai la yadagha wa la yalgha wa la ghila wa la hasad. Maka kata Nabi, orang yang memiliki hati yang mahmum itu ada la gisyafi, tidak ada di dalam hatinya itu adalah tipu-tipu. Orang yang hati makmun itu kata Rasulullah adalah mereka yang berhati takwa, berhati bersih.
Orang yang takwa berhati bersih, la gisyafi, dan tidak ada tipu-tipu dalam dirinya. Wala baghya, tidak ada kedurhakaan. Wala yadgha, tidak ada pengkhianatan. Wala gila, tidak ada hasud di dalam hatinya. Tidak ada hasud, bersih hatinya. Maka kata Umar bin Khattab, lalu dia mengatakan, hatiku melihat Tuhanku karena telah terangkat hijab dengan takwa. Barang siapa yang terangkat hijab di antaranya dan Allah niscaya menjelaskan bentuk alamul mulki atau alam nyata dan alamul malakut, alam yang batin dalam hatinya. Nah, jadi kalau orang yang sudah bersih hatinya itu, dia bisa melihat orang ini baik atau tidak baik. Orang ini niatnya buruk atau tidak buruk. Dia tahu karena hatinya bersih, terangkat hijab yang menutupi hatinya sehingga dia tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Maka kalau kelas-kelas kita ini bukan wahyu. Kelas-kelas kita ini adalah wangsit, firasat. Maka kata Nabi, berhati-hatilah dengan firasat orang yang beriman. Firasat orang yang beriman itu benar. Ngapalah tidak lama-lama perasaan aku nih. Ya, tidak usahlah pergilah ya di rumah lah. Masih pergi laki tadi, tumbur mobil. Nah itu firasat. Ngapalah aku tidak lemak-lemak. Ingat uang yang sudah mati kan, rupun juga mati. Nah itu namanya firasat. Firasat orang yang beriman itu jarang salah. Ngapalah aku nih selalu ingat dia terus. Kangen terus sama dia tuh. Aduh apalah. Itu firasat bahwa kita tidak lama lagi jumpa sama dia. Menandakan bahwa kita tidak lama lagi akan berpisah dengan dia. Seperti yang saya alami kepada kedua orang tua saya, terkhusus kepada bapak saya. Wajah bapak saya itu ngangenkan terus. Walaupun kami tiap hari duduk belajar, bahas pelajaran agama terus, tapi setiap kami berpisah ngangenkan terus wajah, terbayang-bayang terus wajah. Saya tanya sama Allah, ya Allah, ada apa di balik ini semua? Firasat apa yang akan kau berikan kepada kami? Ternyata 40 hari 30 hari kami belajar sampai malam lebaran. Sampailah 3 hari setelah lebaran sudah silaturahim meninggal. Ternyata rasa kangen kita kepada orang tua kita itu mengisyaratkan bahwa kita tidak lama lagi akan berpisah. Nah, hati-hati saja Pak. Kalau di antara kita ada yang membuat kita kangen terus, antara dua, dia akan meninggalkan kita atau kita akan meninggalkan dia. Ini firasat. Dan firasat orang yang beriman tidak bermasalah. Nah, kenapa Allah kasih firasat ini jadi benar? Karena hatinya bersih, tidak ada noda di situ. Sama lah seperti kita kalau naik mobil yang berdebu, berlumpur. Kalau kita sudah naik mobil, fokus kemana kita? Ke jalan atau ke kaca? Kalau sudah tahu jawabannya apa? Kalau naik mobil yang berlumpur, yang berdebu, kita fokus ke jalan atau fokus ke kaca?
ke kaca. Kalau fokus ke jalan, besar kemungkinan masuk jurang. Karena kacanya berdebu dan berlumpur. Jadi kalau naik mobil itu fokus dulu ke kaca, bersihkan kacanya. Bukan berarti tidak ada jalan, ada jalan. Tapi jalannya tertutup oleh debu dan lumpur. Sudah bersih kaca itu, kelihatan tuh jalan. Nah, samalah seperti kita ini. Bukan tidak ada hidayah, ada hidayah. Allah selalu datangkan hidayah buat kita, peringatan-peringatan kecil, kejadian-kejadian kecil di depan kita, itu hidayah itu. Tapi kita tidak ngeh. Kenapa tidak ngeh? Hati kotor. Dianggapnya angin lalu saja. Begitu dia telah tobat, hati sudah bersih, baru nyambung. Oh, selama ini Allah telah memperingatkanku, tapi jarang aku indahkan. Oh, selama ini Allah telah menegurku, ternyata aku tidak mengindahkan teguran Allah. Baru sadar. Maka janganlah kita menyimpan hati itu selalu ingin nipu orang. Hati-hati, tipu-tipu yang besar, tipu-tipu kecil tetap mereknya penipu. Nah, apa yang sering kita lakukan, yang sering tipu-tipu nih di dalam bicara kita? 50% jujur, 50% banyak bohong. Kadang ditambah-tambah, kadang dikurang. Dari situ saja, dari bicara saja, kita belajar bagaimana bicara itu apa adanya. Jangan ditambah, jangan dikurang. Ceritakan apa adanya saja. Belajar untuk jujur. Dia tidak suka tipu-tipu. Dia tidak menyukai perkataannya itu hanya ingin mengupgrade dirinya biar diakui jadi orang baik. Tidak usah. Tidak usah cerita-cerita tentang kebaikan kita, tentang kelebihan kita. Kita berusaha keras untuk menutupi itu semua agar tidak timbul perasaan di dalam hati bahwa diri kita ini lebih baik daripada orang lain. Maka fabillahi syahidah, cukuplah Allah sebagai saksi dalam hidup kita. Jauhkan sifat tipu menipu. Ya, kita seringlah dalam perkataan kita itu 75% jujur, 25% ada yang bohong. Nah, buang itu. Nanti Allah perlihatkan kebohongan kita itu. Dan tidak ada ruginya kita jujur. Justru kita yang banyak bohong, kebohongan itu akan memenjarakan kita dalam hidup kita. Kemana-mana jadi sempit, pikiran jadi sempit karena sudah kebanyakan bohong. Just the way you are. Jadilah orang itu apa adanya. Dan orang lebih suka melihat orang yang hidup apa adanya. Jangan jadi orang ada apa di balik itu. Nah, orang yang tidak suka dengan tipu-tipu itu orang yang dapat hidayah. Kata Nabi, inna nura dakhala qalba infashaha wasyaraha. Sesungguhnya apabila hati seseorang itu telah diberikan oleh Allah nur atau hidayah, maka hatinya menjadi luas dan lapang. Nah, orang yang dapat hidayah, orang yang dapat cahaya dari Allah itu luas hatinya, tidak sempit, berlapang dada dalam keadaan apapun, dan tidak membuat dirinya menderita karena banyak memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Maka kata Nabi, adakah ciri-ciri orang yang dapat hidayah? Nah, ini cirinya. At-taja darin ilal gulur. At-taja andarin ilal gurur. Mereka menjauhi dari negeri yang penuh dengan tipu-tipu.
Nah, jadi orang yang diberikan oleh Allah hidayah itu, diberi oleh Allah cahaya dalam hatinya itu, tidak suka bohong. Tidak suka membohongi orang lain, tidak suka membohongi orang yang beriman, tidak suka membohongi diri sendiri, selebih-lebihnya lagi membohongi Allah. Tidak hanya dalam bentuk perkataan, dalam bentuk ibadah pun Allah tahu kita sering bohong. Sholat kita juga sering bohong, sedekah kita juga sering bohong, zikir kita juga sering bohong. Dan Allah tahu di balik kebohongan itu semua, dan tidak mungkin Allah tidak tahu. Kemudian tidak ada kedurhakaan dalam kehidupannya. Jangan durhaka kepada kedua orang tua. Orang tua kita tuh punya peran yang besar dalam hidup kita. Untuk menentukan baik buruknya itu orang tua tuh berperan. Karena tidak ada manusia di dunia ini yang selalu senantiasa setiap saat mendoakan kita kecuali orang tua. Jadi selagi kalau orang tua itu masih ada, muliakanlah mereka itu sebaik-baik mungkin. Bahagiakanlah mereka itu. Kemudian jangan disakiti hatinya. Ridallah fi ridha walidain wa sukhtullah fi sukhti walidain. Ridhonya Allah berasal dari ridho ibu bapak, murkanya Allah berasal dari murkanya ibu bapak. Nah, jangan durhaka. Jangan durhaka sama orang tua. Dan jangan durhaka kepada guru. Tidak boleh. Karena guru itu adalah pembimbing kita menuju akhirat. Mursyid-mursyid kita itulah yang bakal menunjukkan kita jalan yang benar nanti di akhirat. Merekalah yang akan memberikan cahaya dalam jalan kita. Merekalah yang akan menunjukkan jalan menuju surga. Nah, jangan durhaka, jangan jadi pengkhianat. Jangan, bahaya. Udah berkah hidup itu. Pindah ke guru yang lain, sama aja. Satu guru saja yang tersakiti karena ulah kita, bergurulah kalian di tempat yang lain, tidak akan berkah. Nah, maka hati-hati. Jangan sampai kita jadi durhaka kepada orang tua dan durhaka kepada guru-guru kita. Bahkan kalau ada guru kita yang berbuat kesalahan, yang mungkin kita lihat itu aib, lindungi. Jangan kau sebarluaskan. Karena itu adalah aib guru kita, tidak boleh dibongkar. Simpan saja di dalam hati. Dan kita tidak tahu. Kadang-kadang guru-guru kita itu sedang menguji bagaimana sifat asli kita ketika ada seorang guru yang berbuat salah. Ada murid yang suka menghakimi. Oh, Ustaz salah, ini segala macam, ini anak itu deh. Gagal ya sebagai murid yang baik. Padahal mungkin guru kita tuh sedang menguji bagaimana akhlak sebagai santri, sebagai murid ketika ada gurunya yang sedang berbuat kesalahan. Nah, maka dijaga jangan sampai kita jadi orang yang durhaka. Kemudian jangan jadi orang pengkhianat. Terutama jadilah suami yang setia, istri yang setia. Jadi kepala rumah tangga yang setia dalam rumah tangga dulu. Tidak usah kita ingin mengkhianati istri, walau istri tidak melihat, tapi Allah melihat. Sepandai-pandainya kita menyembunyikan bangkai, pasti ke bawah. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti jatuh. Sepandai-pandainya kuda berlari, ada kalanya dia jatuh. Nah, kita tidak boleh mengkhianati itu semua. Kalau ada pengkhianatan dalam hati kita, Allah tidak akan
meletakkan cahaya hidayah ke dalam hati pengkhianat. Sudah lurus-lurus saja itu. Tidak usah bohongi istri diam-diam begini. Kapan jingok lah 10 tahun, budak lah besar. No, apa nak ngomong ya, lah telanjur lah 10 tahun. Tak ada budak tu nak masuk ke perut lagi. Nak replay lagi dah mungkin. Sudahlah. Selamat kamu ketika hidup, mati ya kamu, yang laki-laki mati, uji kamu selamat. Datang ke bini muda kamu. Kata bini tu, ibu siapa? Aku bini juga, bini dia juga. Ini siapa? Anaknya. Nih, ketahuan. Yang bini tua tadi niatnya doa ke, tidak lagi juga. Ya matilah lancang, kau baguslah itu mati. Bukannya nambah istri kita nak doa ke gitu, kalau kita ketahuan bahwa kita bini tua, bukannya doa ke baik-baik. Baguslah itu mati. Yang tadi nangis kering banyu mata bini tua tadi, datang bini muda tadi. Nah jadi bapak-bapak, kalau kita memang nak berbini ni jujur, ngomong terus terang. Duitlah banyak nih aku pengen nak berbagi kebahagiaan, boleh lah. Boleh lah kira-kira. Nah ibu tidak bisa ngelarang bu, tidak bisa, dalam hukum Islam tidak boleh ngelarang. Tidak boleh. Makanya pilih mana bu? Mau dapat suami jujur poligami atau dapat suami pembohong nikah diam-diam? Mau dapat suami jujur poligami atau dapat suami penzina kawin diam-diam? Nah, harus mengambil keputusan. Daripada kita dapat suami penzina diam-diam di luar sana dia zina, diam-diam dia jajan, lebih baik suami jujur poligami. Setuju tak Bapak? Lah begitu memang. Tapi jangan punya niat seperti itulah. Sudahlah. Kalau nak berbagi kebahagiaan banyak, tak perlu nak cara nak kawin. Ya, kasihlah itu kepada orang-orang yang janda-janda tua, yang miskin. Janda-janda tua. Ingat yang tua, jangan yang muda. Kalau yang muda, besar kemungkinan terpeleset. Ngapa yang janda? Maaf bu ya, kalau ada kesamaan cerita. Nah, bantu anak yatim, piatu, bantu. Ya. Tidak usah banyak alasan. Tapi kalau suami mau nikah, ibu udah bisa melarang. Maka jemaah-jemaah itu sering curiga. Istri juga sering curiga. Kok ceramah terus katanya? Iyalah. Kalau Umi tidak percaya, belok. Gitu kan? Tidak bisa. Jangan disamakan kita nanti ceramah tempat yang lain. Akhirnya kaget ceritanya beda. Nah, kemudian jangan ada dengki di hati ini, iri. Jangan ada hasud di hati ini. Nah, ciri orang yang punya penyakit iri ini SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah, bisalah kita rasakan hati kita. Kalau hati kita ini senang lihat orang susah, susah melihat orang senang, kita terkena penyakit dengki, iri. Nah, orang iri, dengki ini sulit untuk tobat.
Karena dia habiskan waktunya hanya untuk mencari kekurangan orang lain, mencari kesalahan orang lain, dan mencari celah orang. Kapan mau tobatnya orang seperti itu? Tahu dia salah belum? Salah diri tidak tahu. Maka kata Nabi, sittatu asya'tuh bitu amal. Ada 6 perkara yang membuat amal kita tidak diterima. Salah satunya adalah sibuk mencari kesalahan orang, lupa dengan kesalahan diri. Al-istighalu bi huyubil khalqi. Sibuk nyari kesalahan orang, lupa dengan aib sendiri. Nah, ini tidak diterima amal. Nah, pendengki ini ibu-ibu, bapak-bapak, sampai mati hatinya tidak akan pernah merasa senang dan tenang, tentram hidupnya. Rajin sholat ya. Puasa nanti Ramadan, puasa dia. Bersedekah, zakat. Tapi pendengki ini sampai mati tidak akan bahagia hidup. Yang benar itu senang lihat orang senang, susah lihat orang susah. Saking Rasulullah itu sayang kepada kita itu. Tidak dikatakan beriman kalau kita makan tetangga kita lapar. Tetangga itu banyak pengertiannya itu. Kalau kita tinggal bersama orang tua, kalau kita bawa makanan, jangan biarkan kita makan enak, orang tua tidak kamu bagi. Di rumah ada keponakan kita belikan makanan untuk anak kita makan enak, keponakan kita tidak dibeli. Tidak dikatakan beriman. Nah, samalah kita hidup di dunia ini. Jangan sampai masjid yang kita bangun ini mewah, tapi penduduk kiri kanan masih banyak yang kelaparan. Maka tidak dikatakan beriman kalau kiri kanan kita masih ada yang lapar. Nah, maka ciri orang yang diberikan oleh Allah kebaikan itu adalah warohimal masakina. Dia mengasihi orang-orang miskin. Wanadab sabil dan menyantuni orang-orang yang mengadakan perjalanan jauh, yaitu orang musyafir. Kalau ada musyafir itu bantu. Misal contoh saja, ada jamaah tabligh datang, bawa puntelan, nak nginap di masjid kita, silakan. Jangan kita beranggapan mereka itu lebih buruk daripada kita. Tidak boleh. Misal contoh yang sering kita lihat kan jamaah tabligh, musyafir, ada yang dari Oki, ada yang dari Banyuasin, ada yang dari Muba, banyak yang menerima itu. Dan saya pernah ikut itikaf bersama mereka. Walaupun saya belum resmi menjadi jamaah tabligh, saya ikut tapi. Dan saya tidak mau mengejar suatu jamaah atau aliran yang belum saya ketahui. Jadi saya ikut di situ. Ternyata tidak ada yang menyimpang, Pak. Dan mursyid mereka juga mengajarkan kepada jamaah, jangan kau tinggalkan keluargamu jikalau engkau tidak meninggalkan bekal untuk mereka, maka tidak diperbolehkan. Tapi ada jamaah yang masih ingin melakukan itu tanpa sepengetahuan amirnya. Nah, bantulah orang musyafir. Jangan kita persulit. Karena kita tidak tahu siapa di antara kita yang benar-benar diterima amalnya. Ada teman saya namanya namanya Asrullah. Dia jemaah kita juga, dia jemaah tabligh tapi sering ikut majelis taklim kita. Sudah hampir 3 tahun dia mengajak kita masuk ke dalam itikaf situ. Karena sibuk kita dengan acara-acara ceramah ini, jadi belum sempat. Pada suatu ketika ikut saya. Dia bilang begini, Ustadz ikutlah sama kami. Selagi
umurku masih ada. Alangkah sedihnya aku kalau seandainya aku nanti sudah pulang ke Allah, saya belum bisa tidur sama Ustaz. Tidurnya di lantai. Saya merasa sedih kalau saya nanti mati belum sempat makan satu nampan sama Ustaz. Berisi omongan mama ini. Mau tak mau, Pak? Saya harus ikut karena bisa jadi itu adalah ucapan terakhir bagi dirinya untuk saya. Singkat cerita, 3 hari saya ikut sama dia. Setelah seminggu dari situ meninggal ya. Dan 3 pekan dia ikut majelis taklim, pertanyaannya itu pertanyaan yang sangat tidak masuk akal. Tanda 40 hari sebelum mati itu Allah kasih tanda. Dia bilang begini, Ustadz, katanya, saya mau saran nih. Kalau bisa majelis taklim ini jangan seminggu sekali, setiap hari. Ributnya mau gilo tiap hari katanya. Karena wong yang nak nyambut mati itu kan lain alam, Pak. Karena mungkin mata kasapnya sudah kelihatan ketika dia hadir di majelis taklim itu, nampak malaikat itu. Illa khafat alaihimul malaikatu. Kecuali mereka diturunkan oleh Allah malaikat dan melindungi orang yang ada di majelis ini. Nampak malaikat itu. Itu pekan pertama, Pak. Pekan kedua nanya lagi dia. Bukan nanya sih, komen saja. Seandainya kalau kita di dunia ini semuanya itu misi visinya adalah dakwah, aman Indonesia ini. Tapi sedikit orang yang mau mengajak orang dalam benar. Itu pekan kedua. Pekan ketiga juga pertanyaannya beda lagi, bukan bertanya sebenarnya, ngasih masukan saja. Katanya pelajaran ilmu kita ini sudah jarang kita temui. Belajar mengenal Tuhan ini sudah jarang. Maka bapak-bapak, ibu-ibu katanya, teruskan saja belajar ini sampai mati. Pekan keempat habis sholat zuhur, asar tidak bisa lagi sholat jemaah. Sakit perut, Pak. Pulang ke rumah meninggal. Innalillahi. Mudah. Dan wajahnya senyum, di jidatnya ada keringat, Pak. Maka kata Nabi, ketika kita mati, di jidat kita ini ada keringat, tanda husnul khotimah. Dan wajahnya meninggal dalam keadaan senyum. Dan pernah dia bertanya kepada saya, kekhawatiran hati dia, Ustaz, aku ini tidak kati duit. Bini dak kati, anak dak kati, umur 50, hampir 60, Pak. 56 tahun umur, masih bujang. Penampilan beliau itu penampilan Cak Supi, Pak. Pakai baju gamis, sorban. Kemana-mana, ke pasar, kemana sudah menjadi darah daging pakai baju yang Cak ini nih. Kita ini kan majelis baik, Cak Kiai. Habis majelis baju preman ya. Dia tidak. Kemana-mana dia pakai baju itulah. Bahkan bajunya saking zuhurnya itulah. Terkoyak-koyak masih dipakai. Dia ngomong ini, Ustaz, katanya, kalau seandainya aku ini sakit, nak berobat duit dak kati, tetangga kiri kanan kati yang bantu. Jadi cak mana Pak Ustaz kira-kira? Udah aja, kamu jangan usah khawatir lah. Allah tahu kebutuhan kamu. Insya Allah kau mati tidak di rumah sakit. Mati tanpa biaya. Alhamdulillah. Memang betul. Ternyata dia mati tanpa biaya, cuman sakit perut deh. Nah, apakah kita mengira Allah tidak tahu keadaan kita? Jadi kita yang hadir di sini yang buntu sepanjangan, tidak usah takut. Tidak usah mikirkan rumah sakit, biaya rumah sakit, tidak usah. Allah tahu nih keadaan kita. Mustahil Allah yang ciptakan kita, Allah tidak tahu kebutuhan kita. Sama seperti orang tua saya.
Tidak ada simpanan, Pak. Saya kuliah sendiri, Pak. Kata orang tua, Bang, berhentilah kuliah, kata duit lagi gitu. Wah, tidak dong aja aku. Tidak kado nak berhenti tengah jalan. Ngajar saya, Pak. Ngajar ngaji, ngajar bahasa Inggris. 2 kali, Pak. Ngajar ngaji sama bahasa Inggris. Dapat duit pajak kuliah. Hampirlah habis. Begitu mati apa yang dirasakan oleh orang tua mati? Tanpa biaya juga. Cuma enek bae di dado. Dikerik, dia ngomong, perahu jemputan lah datang. Nah, lain bahasa tuh, perahu aku. Bang, katanya jagolah ibu tuh ya. Jago adik-adik kau. Tetaplah kau mensyiarkan agama ini. Apa yang sudah Bapak ajarkan sudah 90% sudah tu kasih. Ngapa tidak 100%? Tidak boleh. Guru, murid tidak boleh sama dengan guru. Kalau 100% kau kasih ke kakek kau nujar di belakang. Tidak boleh katanya. Biarkan guru yang lebih unggul daripada murid. Begitu juga saya nanti. Saya kasih ilmu ini dah mungkin 100%. Paling 75%. 20%-nya saya tetap. Jadi murid tidak bisa melangkahi kita. Oh begitu ceritanya. Sudah. Ini 3 hari ini lagi hari raya Idul Fitri. Datang teman, Pak. Dia terbaring di depan ruang keluarga. Jadi saya urut dadonya. Ada tamu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa kata almarhum? Bang, layanilah tuh tamu. Melayani tamu sama kita memuliakan Rasulullah. Padahal yang sekarat. 5 menit saya melayani tamu, meninggal. Nah, waktu saat dia meninggal itu, detik-detik dia meninggal, saya melihat betul dari kaki ke lutut, ke paha, ke perut, ya, ke dada, sampai ada gerak-gerak gitu ya. Kemudian matanya yang hitam itu melihat ke sebelah kiri. Dia mengikuti arah ruh ketika dicabut. Berarti benar malaikat maut itu ada di sebelah kiri. Maka kalau kita mau mengajarkan talqin kepada calon mayit, di sebelah kanan, jangan di sebelah kiri. Karena sebelah kiri itu tempat berdirinya malaikat maut. Khawatirnya kalau kita nalkin ke sebelah kiri kaget salah cabut. Punya gitu yang mati. Nah itulah, jadi maksudnya tuh adab itu penting, jangan sampai salah adab. Ya. La ilaha illallah. Sudah, diamkan saja. Mengerti dia, kayaknya mengerti itu. Dia manggut dia. Enggak, sudah. Kamilah yang mengapani, memandikan, mengapaninya, menyolatkan sampai ke liang lahat. Dan 1 tetes air mata pun tidak turun di wajah saya ini. Karena disinilah kita ingin melihat Allah itu. Melihat kebesaran Allah tuh di sini, Pak. Ibu melulu, papa. Bu, papa sudah pergi. Kau masih main ngomong. Bawa dulu ke rumah sakit. Payu, bawa ke rumah sakit. Saya yang bawa mobil. Nggak, saya buru-buru tidak. Tetap tenang. Jangan sampai nanti kita dipengaruhi setan dalam keadaan seperti itu. Ngebot. Bantu. Mak itu mati, gitu mati. Yang mati tadi tambah mati. Pigo yang mati. Kalau kita tidak bisa ngontrol diri, tenang aja, santai saja. Sampai rumah sakit, bapak sudah tidak ada. Oh ya sudah meninggal, bawa lagi ke rumah. Nah di situ Allah tunjukkan kebesarannya. Di situ kita sedang melihat Allah, sedang melihat Tuhan kita. Sampai besok pagi kami urus jenazahnya, kami mandikan, kami kapani, kami sholatkan, sampailah ke liang lahat.
3 hari setelah kejadian itu, orang tua saya datang pada dalam mimpi. Saya tahu bapak sudah meninggal. Saya tanya, Pak, apa yang bapak rasakan di alam barzakh? Oh, di alam barzakh ini lebih nyaman daripada di dunia. Sejauh mata memandang semua serba hijau. Nah, pandangan dia itu aku juga bisa melihat. Seolah-olah apa yang saya lihat dia juga melihat. Seolah-olah apa yang dia lihat saya juga melihat. Memang serba hijau, udah ada bangunan. Udaranya sejuk, dia rasakan udara itu sejuk, saya ikut merasakan sejuk. Nah, saya bilang berarti papa aman di sana, alhamdulillah, saya senang mendengarnya. Nah, yang aku khawatirkan ini kalian yang masih di dunia. Nah, dia bilang saya sudah selamat di sana. Nah, jagalah ibu, jagalah adik-adik kamu, jagalah jemaah-jemaah biar selamat, biar dia juga bisa seperti ini. Sudah hilang. Nah, di situ Pak baru saya nangis. Nangisnya bukan karena kepergiannya, nangisnya itu bahagia dia selamat. Itu Pak yang kita harapkan, berarti dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Ada tanda dimimpikan kita berjumpa dengan orang tua kita dalam keadaan seperti itu. Nah, harapan kita juga seperti itu nantinya. Bersih hati kita menghadap Allah. Yauma la yanfa'u mala banuna wala illa man atallaha biqalbin salim. Maka pada hari itu tidak ada yang berguna anak dan hartamu kecuali kita menghadap Allah dalam keadaan hati bersih. Nah, kurasa itulah Pak yang Pak bisa sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa menjadi motivasi buat kita untuk senantiasa menjaga hati terus-menerus dan harus menerima kenyataan dan jangan banyak menginginkan sesuatu yang bukan hak kita. Syukuri apa yang ada. Jangan banyak menghayal hidup ini. Syukuri apa yang ada. Insya Allah hati kita akan tenang. Dan suatu saat nanti kalau saatnya kita akan dipanggil Allah, tidak usah gelisah. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Allah Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Asalkan hati kita selalu tertuju kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak, ada yang mau didiskusikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak Ustaz, agak terlambat di pengajian. Iya, ada apa-apa. Saya tidak tahu boleh tema ini. Tapi yang ditangkap itu Ustaz, bahwa kita jangan pembohong. Nah, pembohong di sini tentunya yang bertentangan dengan agama Ustaz. Tapi kalau pembohong di sini adalah tujuannya untuk kebaikan, mungkin itu masih benar. Karena kalau kita bersikap jujur, malah itu disalahkan. Contohnya dari Ustaz, kalau andai kata ada suaminya kawin lain, kita berkata jujur, jelas ada ibu dan ada rumah tangga. Padahal nikah itu adalah ibadah yang sembunyi-sembunyi Allah malah senang. Artinya kalau kita kawin lagi atau kawin lagi dengan sembunyi-sembunyi, itu adalah ibadah yang disenangi oleh Allah. Walaupun ya katakanlah istri kita tidak terkenal gitu. Kita kan tentunya lebih mencintai Allah dibandingkan mencintai istri kita. Dan kalau kita berlaku demikian, tujuan kita untuk mencintai Allah mungkin itu juga
masih bisa dibenarkan. Mohon penjelasan mengenai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita jujur itu wajib hukum. Tapi ada yang boleh kita bohong, namanya bohong putih. Ada 3. Selain dari itu haram. Yang pertama, bohong ketika kita memuji istri, walaupun pujian itu tidak sesuai dengan kenyataan. Bohong memuji suami supaya suami bahagia, walaupun pujian itu tidak sesuai dengan kenyataan. Boleh. Alangkah cantiknya bini aku malam ini, walaupun pujian itu tidak sesuai dengan kenyataan. Diperbolehkan. Karena itu ibadah. Dan istri juga merasa, saya tidak cocok pujian itu untuk aku. Dan istri tahu bahwa suami itu sedang bohong. Karena memang kodrat wanita itu suka dibohongi. Betul itu. Kodratnya seperti itu. Kenapa wanita banyak jatuh di tangan laki-laki? Karena laki-laki itu pandai berbohong, membual. Nah, masuk perangkap baru ketahuan. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, kita tidak boleh jujur dalam keadaan tipu muslihat dalam perang. Dalam perang itu harus punya tipu muslihat. Benar Pak Martin? Kalau perang jujur, habis benteng kita digempur oleh musuh. Maka boleh kita bohong untuk mempertahankan benteng kita. Nah, yang ketiga adalah berbohong untuk menyelamatkan nyawa orang lain atau kemudorotan yang lebih besar. Nah, bisa itu dikiaskan dengan yang lain. Termasuklah tadi bebini diam-diam. Kalau kita sudah punya ilmunya untuk bisa berlaku adil kepada istri-istri kita, tidak ada larangan. Tapi kalau ilmu kita belum sampai ke sana, jangan cubu-cubu. Pasti ketahuan. Dan pasti hancur rumah tangga. Kalau istri saya bilang, kalau Abi mau nikah lagi, silakan. Tapi ceraikan saya dulu. Oh, berarti tidak senang dia. Pilih, aku atau dia. Wah, kunci mati gitu. Gak ngapu-ngapu lagi gitu. Yang lama nih lah, ini yang harus kita perdaya. Apalagi nyari yang baru. Nah, jadi Pak Abu, balik-balik tergantung di kita tuh lah. Pak Abu masih nak begoyo, misalnya kalau ada ilmunya ya silakan berguru gitu. Sama yang gini banyak tuh, mana caranya itu? Kemana aku belum sanggup terus terang bukan bidang aku yang itu tuh. Tapi kalau cuma sekedar ya ingin tahu ceritanya ya tidak apa-apa belajar. Nah, tapi aman saran aku, sudahlah, tidak usah manjang kita lampu, tidak usah banyak masalah itu ya. Sudahlah, yang ada begitu syukuri. Karena itu Pak aku belum terlalu ahli masalah bidang itu. Kaget uji ibu-ibu, Ustaz itu gila, nyuruh laki kita kawin lagi. Iya, pertemuan berikutnya hilang, ngerti lagi ibu-ibu. Kaget dilarang, udah salah melok pengajian Ustaz Heri itu, ngajak laki, bini terus. Nah ini kias baik Bu ya, untuk ngarah ke sana. Karena aku dewek belum bebini 2 kali maksudnya. Ada lagi yang lain, mungkin Pak Jo lah kalau. Halo Pak Jo. Iya silakan. Oh iya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz, saya tertarik Ustaz dengan judul hari ini tentang hati. Iya. Jadi di sini saya bertanya,
saya kan bekerja di suatu instansi pemerintah, jadi otomatis kalau kami sebagai staf ini selalu diberikan suatu tugas atasan kami, yang mana terkadang tugas itu sangat bertolak belakang dengan hati kami untuk melaksanakan tugas tersebut. Saya mohon saran dari Ustaz, bagaimana seandainya dengan keadaan seperti ini, kami dengan keadaan seperti ini yang mana hati terkadang bingung apa yang harus kami lakukan, apakah kami harus melaksanakan tugas yang diperintahkan, mau tidak mau kami sebagai staf harus melakukan. Sedangkan dalam pekerjaan kami sebagai bekerja di suatu instansi itu mata pencarian kami. Jadi kami mohon saran dari Ustaz. Itu saja Ustaz yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berat memang kita begawi sama pemerintahan, begawi di yayasan, begawi di mana berat. Sama dulu saya ngajar di SMP Islam Az-Zahra. Waktu UAN kami disuruh datang subuh untuk bocor ke jawaban. Di sisi lain itu perintah dari yayasan. Di sisi lain berdosa. Ada benar tak kira-kira? Tidak digawi ke tebuang, digawi ke bertolak belakang dengan batin gitu. Kalau saya berhenti, kalau saya tidak hanya di SMP Islam Az-Zahra, di Universitas Bina Dharma, di Universitas PGRI, di Universitas Muhammad, berhenti saya kalau tidak sesuai dengan aturan. Karena swasta. Kalau pegawai negeri kan sulit, pegawai negeri ya, sulit. Nah, pegang dalil ini, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa melihat kemungkaran dengan apabila engkau melihat kemungkaran di depan matamu, cegah dengan tanganmu. Ibu ada kekuasaan enggak untuk cegah itu? Tidak ada. Fa illam yastati fabilisan. Kalau tidak mempan dengan kekuasaan, dengan kekuatan, dengan tangan kita, nasihat ada enggak di situ? Tidak bisa juga dengan lisan. Tidak mampu. Fa illam yastati fa biqalbi wa zaikal ad'ul iman. Kalau tidak mampu dengan tangan, tidak mampu dengan lisan, diam. Itulah selemah-lemah iman. Tetap kerjakan karena perintah. Tapi hati menolak. Kita doakan mudah-mudahan pimpinan kita ini dikasih oleh Allah hidayah. Dan dalam hati mohon ampun kepada Allah. Itu kan buas melakama, serba salah. Tapi hati menolak dan berdoa, ya Allah ampuni dosa. Begitu. Nah, jadi tetap saja ibu lakukan. Tapi siap-siap kalau itu akan menggeret kita ke ranah hukum, resiko. Tapi kalau tidak ada ke ranah hukum, lakukan saja walaupun itu bertentangan dengan nurani kita. Tapi ingat, hati tetap menolak bahwa itu salah dan mohon ampun kepada Allah. Nah, itu terserah Allah nanti bagaimana ceritanya. Sama seperti orang tua saya kerja di Departemen Keuangan. Departemen Keuangan, dialah pegawai yang paling miskin, Pak. Pergi kerja, pulang kerja naik bis kota. Kawan-kawan dia bawa mobil galau, mengkilat galau, rumah mewah. Tidak, leoplet. Kata duit, buntu. Ngandal ke gaji, Pak. Sampailah di akhir hayat dia itu memang tidak ada yang bekal yang dia bawa. Ringan hisab. Kenapa? Dia tidak mau ngikuti aturan di kantor itu. Dia tidak mau, dia takut nanti dihisab di akhir. Nah, itu ceritanya. Jadi kalau kita tidak mau melaksanakan perintah dari atasan, biasanya ini satu dikucil dulu. Sudah itu tidak di tempat ke tempat yang basah, disuruh nyusun arsip aja. Lemaklah itu terbebas dari dosa. Kalau urusan operasional itu banyak duitnya, tapi banyak juga dosanya. Jadi orang tua saya ditempatkan di bagian arsip, nyusun arsip.
Makanya buntu sepanjangan itu kenapa udah baca diajak kerja sama karena dia tahu itu dosa. Nama itu lagu kira-kira ya. Ya silakan Pak Jul. Masalah hati itu saya pikir sangat abstrak dalam diri kita ya Pak. Yang saya tanyakan itu sedikit saja masalahnya bagaimana menyelaraskan antara akal pikiran kita dengan hati dan bagaimana kita membedakan bahwa itu perkataan hati atau perkataan nafsu. Itu. Bagaimana membedakan perkataan hati dengan perkataan nafsu? Nah, kita harus tahu dulu konsep nafsu itu apa. Inna nafsa lama'aratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu cenderung menyuruh kita untuk berbuat keburukan. Illa ma rahima, kecuali nafsu yang dirahmati. Ya kan? Nafsu yang dirahmati. Nah, kita bedakan dulu antara hati dengan nafsu. Nafsu itu selalu menyuruh kita untuk berbuat keburukan. Dan nafsu itu biasanya dihinggapi oleh syaitan. Lapar, makan 1 piring. Nafsu apa setan? Nafsu. Lapar, makan 2 piring. Nafsu apa setan? Hasil lah nafsu deh. 3 piring. Nafsu apa setan? Setengah nafsu, setengah setan itu. Kalau 4 piring, 5 piring makan, nah itulah namanya sudah kesetanan. Nah, tahu itu dulu. Nafsu tidak berdosa. Kalau tidak ada nafsu, tidak indah hidup ini. Kita jadi begini karena nafsu. Tidak kata nafsu, tidak metu. Ya kira-kira maksud aku tuh ya. Maka nafsu itu perhiasan dan letakkan nafsu itu di tempatnya. Nah, nafsu yang sangat dominan dalam hidup kita itu 2. Ada aduikan nafsu kallati baina janbaika, kata Nabi. Ada 2 musuh terbesar dalam hidup kita ini di antara 2 lambung. Apa? Perut dan sekilan di bawah pusat. Perut itu urusan apa? Mulut. Bawah pusat urusan birahi. Nah, ini nafsu ini tidak bisa kita buang karena kita pasti makan, kita butuh fasilitas dunia, kita juga butuh kebutuhan biologis, tidak bisa. Tapi ada tempatnya. Kalau sudah melampaui batas, berarti dia sudah nafsu yang diiringi oleh setan. Nah, apa beda nafsu sama hati? Tadi kan nafsu sama setan, sekarang nafsu sama hati. Nah, begini, kalau kita bangun di tengah dalu, mana yang disukai hati, mana yang disukai nafsu? Tidur atau tahajud? Mana yang disukai nafsu? Mana yang disukai hati? Tahajud. Maka nafsu itu cenderung menyuruh kita untuk tidak melakukan kebaikan. Kalau sholat tarawih, mana yang disukai nafsu? Imam yang baca surah panjang atau pendek? Yang disukai nafsu. Senang sama imam yang surahnya panjang-panjang atau yang pendek-pendek? Pendek. Tapi kalau hati kita menginginkan yang panjang. Ya kan? Nah, jadi hati itu selalu menyuruh kita untuk berbuat kebaikan, nafsu itu cenderung menyuruh kita berbuat keburukan atau kerugian. Nah, hati ini pasangannya iman. Nafsu itu pasangannya akal.
Kalau akal itu konsep dasarnya ingin untung. Wong sedekah pakai akal, sedekahnya tidak banyak. Punya duit 150.000, yang mana itu sedekah? Caknya berat kamu, 152.000, yang mana kamu sedekah? Nah, itu nafsu yang dirahmati oleh Allah, tapi akalnya main. Jarang orang punya uang 152.000 dia sedekah 100. Betul tidak? Karena akalnya, nafsunya itu berhubungan dengan akal. Karena akal itu sifatnya ingin untung. Nah, kalau hati kita ini tidak diiringi dengan iman, maka ada berani kita sedekah banyak. Tapi kalau orang hatinya sudah diiringi dengan keimanan yang yakin kepada Allah, jangankan harta, nyawa pun ku taruhkan. Jangankan kita cuman sekedar harta, periuk nasi pun rela dia tinggalkan. Demi apa? Demi kebenaran. Nah, jadi Pak Jul, nanti kalau hati kan nampak tuh, mana yang benar, mana yang putih, mana yang hitam, mana yang abu-abu. Kita yang susah ini ngadepi yang abu-abu. Abu-abu itu antara putih dan hitam. Warna putih dan warna hitam kalau dicampur jadi apa? Abu-abu. Akhirnya wa-abu. Maaf Pak Abu ya. Maka hati-hati dengan abu-abu. Nah, kurasa mah itulah Pak Jo, lebih kurang. Ya silakan. Yang tadi apa namanya menyelaraskan antara akal pikiran kita dengan hati. Pada ketika hati kita berkata lain, tapi akal kita biasanya terpacu Pak. Terpacu gitu ya. Itu yang paling saya alami sendiri. Iya. Terpacu untuk Untung. Terpacu untuk selalu nak untung. Iya. Itulah akal. Jadi mak mana menyelaraskannya? Berdoa. Karena Allah lah yang menguasai hati itu. Ya muqallibal qulub. Wahai Allah yang maha membolak-balikan hati. Jadi di saat bimbang hatinya, ya Allah beri aku petunjuk ya Allah. Mudah-mudahan akan datang petunjuk itu ke hati kita. Nah, jadi jangan lupa berdoa. Dengan kekuasaan kita, dengan kekuatan kita, dengan amal kita tidak akan pernah bisa melawan itu semua kecuali Allah yang membantu kita. Jadi itulah Pak, dalam keadaan keraguan-raguan itu minta tolong sama Allah, ya Allah beri saya petunjuk. Maka setiap mikir harus jadi zikir, setiap mikir harus ingat Allah. Jangan dulu ingat sesuatu yang lain, yang harus kita ingat itu Allah Subhanahu wa taala. Nama itulah Pak Jul, lebih kurang Pak. Yang penting bisa kita tangkap dulu. Ada lagi yang lain? Ibu mungkin ulang. Ya silakan Pak, ada. Pak Miftah ada? Caknya ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau aku beda tidak jujur dan bohong, apakah itu sama atau beda? Yang sama. Yang kedua itu kan dalam bekerja itu kan suatu sistem pekerjaan. Itu kan kadang dikondisikan oleh lingkungan itu harus tidak sesuai dengan fakta kayak kita. Kalau A, B gitu kan. Tapi kalau kita tidak lakukan itu efeknya panjang. Kalau dari itu juga, tapi pada kawan-kawan kita. Nah, apa yang harus kita lakukan dengan kondisi tertentu? Jadi sebaiknya apa yang harus kita lakukan? Kalau kita tidak melakukan sesuatu itu efeknya di kawan yang banyak, gitu kan.
kita itu harus tuntut untuk melakukan tersebut. Yang kedua, yang ketiga, kalau kita itu kan kalau kerja itu kan ada waktu, diperjanjikan waktu. Kalau sudah 7 berjam 5. Kalau kita itu kalau bukan waktu tapi di waktu, artinya kita itu tidak sesuai dengan waktu. Saya menyanyi, saya keluar, saya mau tapi tidak biasanya lah. Kemudian balik dengan spot itu apa termasuk dalam kategori kita itu berbohong, tidak aman atau masuk ke demokrasi? Iya. Nah, itu saja terima kasih. Assalamualaikum. Apa beda bohong sama tidak jujur? Yang jelas katanya beda. Bohong sama tidak jujur, tapi maknanya sama, pendusta. Jadi kalau ditanya apa bedanya, katanya beda, sikap bohong, sikap tidak jujur, tapi maknanya sama, pendusta. Kazabta, engkau berbohong. Kazabta, engkau tidak jujur. Itu yang pertama. Yang jelas tidak boleh bohong dan harus jujur. Yang kedua masalah begawi tadi. Mana ini kalau jujur kawan juga jadi terlibat. Kalau kita jujur kawan terbuang, itu kan. Nah itulah beratnya Pak kita Pak hidup di dunia ini. Serba salah. Sama yang cek kasus ibu tadi. Cuman bedanya beliau ini aparat negara, bapak negara juga. Swasta, sama bakal terbuang. Tapi kalau kita jujur banyak orang yang terbuang. Memang betul uli hak walau kana muron. Katakan sejujurnya walau itu pahit. Tinggal Pak Miftah itu berpikir. Jujur terbuang, tidak jujur kita selamat dan bisa membantu orang lain tidak celaka gara-gara kita. Jadi sikap kita apa yang harus kita lakukan? Mintalah petunjuk kepada Allah. Selagi itu tidak banyak merugikan orang, selagi itu tidak banyak membawa mudarat, silakan lakukan saja. Tapi kalau di situ ada yang dirugikan, ada yang banyak membawa mudarat, jangan dipertahankan tidak jujur. Harus jujur. Kalaupun nanti akibatnya dipecat, tidak apa-apa dipecat karena ingin menegakkan kebenaran daripada dipecat karena korupsi. Jadi takdirnya bagus kita dipecat karena kejujuran daripada dipecat karena bohong. Nah jadi Pak Miftah berpikirlah dewe aku tak baca nyaran kenyo naik mano, pilihlah dewe yang mano. Nah yang terakhir tadi masalah begawi. Apakah itu termasuk korupsi waktu? Apakah itu tidak amanah? Sesuai dengan MOU-nya mana? SOP-nya bagaimana? Kalau SOP-nya pergi ke kantor harus jam 7 pulang jam 5, amanah dong. Tidak boleh kita pulang jam 4 jam setengah 3 dengan alasan tidak katik gawi lagi. Amanah, kerjakan apa yang bisa dikerjakan. Karena nanti itu akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat. Resikonya kalau kita sering korupsi waktu pasti dipanggil oleh atasan. Pasti dilaporkan oleh ngapa kau nak balik cepat. Buang balik jam 5 kau jam 3 lah balik. Nah pasti ada resiko. Sama seperti ngajar. Dah bisa Pak kita ngajar, kita tinggalkan mahasiswa. Mahasiswa itu cerita nanti. Yo bapak itu sudah masuk unjuk tugas belari. Ada resiko kita sudah korupsi waktu. Nah memang itulah Pak Miftah kita hidup di dunia ini serba salah. Amanah aman, tidak usah belawi.
Dekati beban. Anta alano. Nah, kira-kira, tapi itulah dilema itu, mau tak mau gitu. Benar Pak Abu? Nah, ngapa pindah Pak Abu? Oh iya sudah. Ya begitulah Pak Miftah lebih kurang ya. Ada lagi yang lain? Pak Ansori mungkin? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang disampaikan oleh Ustaz diibaratkan seperti di jalan ada kaca dan jalan. Berarti hati itu diibaratkan kaca tertutup oleh debu, berarti itu ada hijab Ustaz ya. Iya. Hijab ya. Nah sekarang untuk menghapus hijab di dalam hati itu agar kita bisa hati kita itu baik, mungkin apakah ada kajian atau apa Ustaz yang disampaikan? Itu pertama Ustaz. Yang kedua mengenai tadi apabila hamba diberi ketaatan, ya seperti tadi contoh sama Ustaz sudah itu ya, dalam kondisi dia hidupnya sederhana gitu dan dia dimastikan wafat dengan kondisi tidak membebani. Tapi kan kita sering juga mendengar Ustaz di TV atau di mana mereka orang yang sudah susah hidupnya, tapi ada musibah atau ada di punya anak yang punya penyakit yang harus biasa. Nah itu bagaimana seperti penjelasan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana membersihkan atau membuka hijab itu? Tidak lain tobat Pak. Pembersih debu itu tobat kepada Allah. Tobat itu ngaku. Oh dulu aku pernah buat dosa. Oh dulu pernah merusak anak gadis. Oh dulu makan pempek limo ngaku siko. Harus ngaku dan perbaiki. Tuh hilang tuh kotoran. Dengan tobat. Kemudian yang kedua tadi masalah yang hidup sederhana mati tapi dia punya beban juga, anaknya sakit ya. Apa itu? Kan ada tadi yang teman Ustaz itu dia hidup sederhana tapi yang kondisi tidak diberi cobaan berat lah. Tapi kan ada juga kita yang sering dengar hidupnya sudah Susah diberi cobaan. Ya. Anaknya harus biaya sejuta. Ya. Itu bagaimana Ustaz? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membuat itu sesuai dengan kemampuan kita. Nah kita ini hidup kita dibebankan dengan kesusahan, kepahitan yang banyak itu sebenarnya Allah sedang menyelamatkan kita dari sesuatu ujian yang lebih berat. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu tetapi baik menurut Allah. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu tetapi itu buruk menurut Allah. Allah yang Maha tahu, kamu tidak tahu apa-apa. Jadi hak Allah mau disusahkan, mau disenangkan, mau dikasih nikmat, mau dikasih bala, itu hak Allah. Dan Allah tahu persis di mana tempat yang terbaik buat kita. Kalau hidup miskin itu terbaik buat kita tidak apa-apa. Karena orang miskin matinya hisabnya ringan. Nah orang kaya itu hisabnya berat. Kenapa berat? Ditanya dari mana uangnya, kau kemanakan uang itu? Selisih waktunya 500 tahun. Nah jadi memang ada hiduplah susah, anak sakit-sakitan, mati dulu. Nah jangan kita berpikir, oh kesiannya dia mati anaknya kaget siapa nak ngobatinya siapa, suaminya meninggal. Allah lebih tahu. Dan Allah lebih menjamin daripada kita yang tidak bisa apa-apa. Kita ini makhluk Allah, biar Allah yang bekerja. Nggak usah stres.
Misal bapak mati nih, kepala rumah tangga mati, tidak usah khawatir. No, ya anak aku sekolah, nak bayaran cuma, tidak usah khawatir. Allah lebih tahu daripada kita. Sekarang fokus saja ke Allah, mati sudah, bacalah Tuhan, bukan tanggung jawab kita lagi. No, bini aku kaget aku mati, kawin lagi, hak dia. Apa kamu nak ngantuk tuh? Iyalah, dia mau nikah lagi, rezeki dia dapat suami baru. Ibu-ibu juga nak mati, tidak usah lah, laki aku kawin lagi kalau aku mati. Lemaknya bini itu kaget, rumah bagus, rumah mewah, duit banyak, emas kaleng-kaleng. Ngurung kamu mati, kalaupun mati ngantuk kamu. Ya ngantuk, penasaran jiwanya. Sudahlah bu, tidak usah pikirin itu lagi. Kalau suami kita mau nikah lagi ya sudahlah, memang rezeki dia. Berarti lu bini dulu. Kurang sama itu lapaan, sorry. Ya, bacanya kurang kondusifnya. Itu saja yang bisa disampaikan. Ada lagi habis ya? Iya. Caknya madu angin ini, caknya jelo hati. Mudah-mudahan panjang umur dah. Iya. Astagfirullahaladzim. Nah, kita tutup dulu ya dengan sholawat. Mudah-mudahan dengan sholawat ini ada yang kena penyakit cepat sembuh, ada yang sempit dilapangkan, yang ada masalah insya Allah diselesaikan oleh Allah dan diberikan oleh Allah keberkahan yang banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashhadu Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashri lil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala Ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkaulah satu-satunya Tuhan kami yang mengetahui persis siapa diri kami yang sebenarnya. Meskipun kami sering berlindung dari topeng, meskipun kami sering berlindung dari penampilan kami, meskipun kami sering berlindung dari casing yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah ya Tuhan kami, tidak ada setiap pandangan yang kami lihat tidak Engkau lihat. Tidak ada kata-kata yang keluar dari lisan kami tidak Engkau dengar. Dan tidak ada perbuatan apapun yang kami lakukan di dunia ini tidak Engkau saksikan. Ya Allah, malu rasanya di hadapan-Mu. Tubuh yang Engkau titipkan ini kami lumuri dengan maksiat.
kami lumuri dengan dosa, kami lumuri dengan aib. Ya Allah, inilah hamba-hambamu yang berlumur dosa, bergelimang maksiat. Kini memohon kepadamu, wahai yang maha mendengar. Betapapun kami tidak dapat melihatmu, tapi bukankah engkau sedang menatap kami? Karuniakan kepada kami semua ampunanmu ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan 'inda al-maut, wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakhratil maut wa najatan minan nari wa khawdan hisab. Ya Allah, tidak akan pernah kami berhenti mendoakan kedua orang tua kami yang telah membesarkan kami dengan darah keringat mereka, membanting tulang pagi dan petang demi kami. Ya Allah, angkat derajat ibu bapak kami yang selalu direndahkan, muliakan yang selalu dihina, bahagiakan yang selalu dilundung kesusahan, bayarkan orang tua yang dihimpit hutang piutang, sembuhkan orang tua yang saat ini sedang terbaring sakit. Ya Allah, Engkau yang maha tahu sisa umur mereka. Andai Engkau wafatkan mereka, wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, ketika hatinya telah memaafkan kami, ketika hatinya telah ridho kepada kami. Ya Allah, berkahi majelis kami ini. Ya Allah, lembutkan hati kami yang masih keras membatu, cahayai hati kami yang masih gelap gulita, beri petunjuk kepada hati kami yang masih tersesat. Ya Allah, lindungi kami dari sifat ujub, lindungi kami dari sifat takabur, lindungi kami dari sifat iri, dengki, hasud, cinta dunia, takut mati. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Kau jadikan dunia ini memperbudak kami, menipu kami, dan menyilaukan mata hati kami. Ya Allah, lindungi kami dari niat yang salah, lindungi kami dari ilmu yang salah, dan lindungi kami dari amal yang salah. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakan kepada kami anak keturunan yang soleh dan solehah, dan jangan Kau karuniakan kepada kami anak yang durhaka sekecil apapun. Ya Allah, lindungilah anak keturunan kami dari fitnah zaman, fitnah kubur, dan fitnah akhirat. Ya Allah, lindungilah anak keturunan kami dari perilaku haram, dan lindungilah anak dan keturunan kami dari barang-barang haram. Ya Allah, jadikan tempat ini salah satu tempat yang Kau sukai, yang Kau ijabah doa-doa kami, yang Kau lancarkan segala urusan kami, yang Kau lapangkan kami dalam sempit, yang Kau tentramkan hati kami saat gundah gulana, dan Kau berikan berkah rahmat yang banyak pada kami. Ya Allah, selamatkan hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami. Juga selamatkan kaum muslimin yang selama ini pernah kami sakiti. Buatlah hatinya ridho dan mau memaafkan kami. Selamatkan kaum muslimin yang selama ini pernah menyakiti kami. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang pemaaf, yang tulus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam allazi da'wahu fiha subhanakallahumma wa tayyatu bi salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Alhamdulillah. Oh, saya pesan plus ya? Jelas. Tidak ada orang ini sakit, agak mendingan.